Shalom, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu bersyukur, terima kasih penyertaan dan pemeliharaan-Mu begitu nyata sampai hari ini kami boleh merasakan betapa ajaibnya Tuhan, betapa kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah masa yang sulit. Tuhan tetap memperhatikan kami. Terpujilah nama-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan Tuhan. Berikan kami pengertian, sehingga iman kami boleh bertumbuh dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang sebuah keputusan. Ya, sebuah keputusan. Saya ambil di Lukas 9 ayat 23 dan kita akan lanjutkan di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 45. Lukas 9:23, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di dalam Matius 5, 43 sampai 45 demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, tadi kita sudah membaca Lukas 9. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus mengerti, setelah mengerti ambil keputusan yang sungguh. Bukan ikut-ikut orang. Ikut-ikut orang. Nah, kita harus mengerti dan menyadari. Nah, saya tadi bawa di dalam Matius 5:43, itu pun sebuah keputusan bagi kita. Mau membenci, mau membalas, atau mau mengampuni. Itu sebuah keputusan. Hidup kita sampai hari ini, itu juga sebuah keputusan. Mau bangun pagi atau tidur, itu sebuah keputusan. Jadi aktivitas kita itu kumpulan dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, tadi kita sudah baca di Lukas 9 ayat yang ke-23, harus menyangkal diri kalau kita mau mengikut Tuhan. Saya ambil contoh begini. Di dalam Yosua 1 ayat 7 itu dikatakan demikian, ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di sini dikatakan
kuatkan dan teguhkan hatimu, itu perintah Tuhan. Nah, kita mengambil keputusan. Kita mau bertindak supaya kita kuat dan teguh karena ada janji Tuhan, ya, supaya engkau beruntung kalau kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Contoh berikutnya, mau senang atau sedih, itu juga sebuah keputusan. Itu juga sebuah keputusan, saudara. Ya. Sebab Amsal 17:22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Juga Tuhan berkata, pilih berkat atau kutuk. Nah ini di dalam Ulangan 30:19, pilih berkat atau kutuk. Itu tergantung kita, keputusan kita. Jadi contoh-contoh yang disampaikan itu perlu sebuah keputusan dari kita untuk mengalami janji-janji Allah yang sudah tertulis. Ya. Jadi jangan sampai hidup kita diatur, ya. Jangan sampai hidup kita diatur oleh sikon, tapi kita yang mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Allah. Ya. Jangan sampai hidup kita diatur atau ditentukan oleh sikon, tetapi kita yang mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Allah. Nah, begitu juga kita harus memutuskan tentang satu. Ya. Begitu juga kita harus memutuskan tentang satu. Mengampuni atau membalas. Tadi di Matius 5:43-45. Mengampuni dan membebaskan sampai tuntas itu memang bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita sudah mengambil sebuah keputusan, pasti Tuhan bisa menolong kita. Sehingga kita bisa. Kita semua wajib belajar. Sebab ini tidak mudah, saudara. Dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran manusiawi, nggak akan bisa dilaksanakan. Ya, tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, tetapi kalau kita mengerti, saudaraku, kita belajar akan hal ini, pengampunan, sebab pembalasan itu hak Tuhan. Jangan kita merampas, jangan kita mengambil haknya Tuhan yang bukan hak kita. Jadi kita harus mengampuni. Sebab apa, saudaraku? Kalau orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, sampai berani tidak mengampuni musuh-musuh kita, maka dalam Matius 6 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berabi, saudara. Ya. Sebab apa? Tidak ada seorang pun hidup benar. Roma 3:23 dikatakan semua orang sudah berbuat dosa. Nah kalau dosa yang dulu-dulu dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, cilaka kita. Sebab itu kalau Tuhan memberi perintah, kerjakan. Haleluya. Haleluya. Memang sekali lagi saya katakan hal ini tidak mudah, saudara. Dalam dunia yang semakin jahat ini, ada saja orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati kita, merugikan kita, menghina kita. Ya. Di sini, saudaraku, kita perlu belajar mengampuni. Tetapi jangan bodoh. Sebab itu kita harus mengerti kebenaran firman Allah seutuhnya. Jangan sebagian-sebagian. Kalau kita bodoh, kita dimakan. Firman Tuhan mengatakan
dalam Matius 10 ayat yang ke-16 ya. Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Kita mesti cerdik, pintar, saudaraku, supaya kita tidak dimakan, tapi hati kita tulus. Cerdik kita bukan untuk merugikan orang lain, tapi supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai dirugikan berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Yang kedua, sikap dan reaksi kita. Menurut pikiran manusiawi yang cenderung kepada gelap, saudara, kalau ada orang menyakiti kita, enaknya diapakan? Lebih enak dibalas, ya, lebih pas kalau dibalas. Kalau mengampuni nggak pas. Itu pikiran manusiawi, saudara. Sebab menurut pikiran manusiawi, kalau tidak, kita makin diinjak-injak, makin diganggu, makin dibikin susah. Itu pemikiran manusiawi. Nggak salah, saudara. Tetapi kita punya pemikiran ilahi ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Pemikiran ini, saudaraku, kalau kita kerjakan, bukan kita lagi, tapi Tuhan yang ada di pihak kita. Haleluya. Nah, saat kita mengambil keputusan, aku mau menuruti Tuhan, maka Tuhan yang membalas bagi kita. Tuhan yang ubah semua hal-hal yang tidak menyenangkan itu menjadi kebaikan. Nah, saudara perhatikan. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, maka Tuhan yang mengambil alih, saudaraku. Tugasnya, bukan kita. Tugas kita, kewajiban kita itu mengampuni. Haleluya. Nah, kalau Tuhan yang mengubah, itu Tuhan jadikan semuanya indah, semuanya menjadi kebaikan bagi kita. Semuanya menjadi menyenangkan bagi kita. Haleluya. Nah, di sini kita melihat untuk mengambil ini, kita perlu sebuah pertumbuhan rohani yang sehat. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, itu nggak bisa dengan sikap kanak-kanak rohani, saudara. Nggak bisa, saudara. Harus bertumbuh. Sesuai dengan pengertian kita, kita mengerjakan. Haleluya. Nah, yang ketiga, contoh dan bukti. Ya, saya berikan contoh, saudaraku. Contoh dan bukti. A. Daud dan Saul. Nah, kita ngertilah ceritanya ini, kisahnya ini ngerti. Daud ini adalah menantu daripada Raja Saul. Ya. Raja Saul itu tidak suka kepada Daud karena Daud disertai Tuhan sehingga mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tapi hidup Daud itu, dalam hidupnya itu penuh dengan pengampunan. Waktu Saul mau membunuh Daud berulang-ulang, satu kali, dua kali, Daud memiliki kesempatan untuk membunuh sang ayah mertua ini. Tapi Daud penuh pengampunan. Bukan berarti Daud tidak bisa membalas. Kesempatan untuk membunuh Saul satu sangat-sangat terbuka. Tapi Daud mau hidup sesuai dengan firman. Sakit bagi daging, saudara. Sakit, saudara. Tapi justru manis hasilnya. Daud mengampuni. Daud tidak membalas. Akhirnya hidupnya penuh sukacita. Penuh dengan damai, saudara. Tapi sebaliknya, Saul
yang penuh dengan iri, yang penuh dengan benci, yang penuh dendam kepada Daud, akhirnya hidup Saul penuh dengan kepahitan, celaka, dan hidupnya jadi hancur. Orang yang mengizinkan, membiarkan dosa di dalam hidupnya bercokol, saudaraku, itu pasti tidak ada damai. Selalu hidupnya gelisah. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Jadi hidup seperti ini penuh dengan kepahitan. Contoh berikutnya saya berikan saudaraku, Ishak. Nah, Ishak saudara tahu kan, pada waktu Ishak pergi ke Gerar, saudara, Raja Filistin yang bernama Abimelek, di situ raja ini melihat apa yang dikerjakan Ishak itu selalu berhasil. Bahkan dikatakan berhasil 100 kali lipat. Wow. Akhirnya raja ini iri, tidak suka, dan mengusir Ishak. Akhirnya Ishak pergi. Nah, Ishak pergi karena diusir, saudara. Tapi Ishak kan tidak membalas. Tadi saya katakan pasti jadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Di satu peristiwa, akhirnya Raja Abimelek ini mendatangi Ishak. Terus Ishak berkata, loh, bukannya kamu benci kepadaku, kenapa sekarang datang? Terus apa yang dikatakan oleh Raja Abimelek? Nah, kita lihat saja di Kejadian 26, Kejadian 26 ayat 26 sampai 30. Nah, Kejadian 26 sampai 30 dikatakan demikian. Datanglah Abimelek dari Gerar, mendapatkan Ishak maksudnya, bersama-sama dengan Ahusat sahabatnya dan Pichol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Apa jawabnya, saudaraku? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. 29, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Saudara perhatikan sikap Ishak 30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Tidak ada sedikit pun rasa dendam, rasa benci, rasa tidak suka, tapi justru dijamu. Sesuai dengan Matius 5, 43 sampai 45. Haleluya. Orang ini melihat, kami melihat, sehingga dia takut. Mau mengganggu Ishak lagi dia takut, sebab dia lihat Ishak disertai dan diberkati Tuhan. Begitu juga kita. Kalau kita disertai dan diberkati Tuhan, orang yang mau mengganggu kita, dia lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, di sini juga kita melihat, saudaraku, selain kita mengampuni itu sudah susah, saudaraku. Kalau bukan karena Tuhan, kekuatan Tuhan tidak mungkin. Selain kita mengampuni, kita juga diminta oleh Tuhan untuk apa, saudaraku? Ayo kita lihat. Diminta apa oleh Tuhan? Roma 12 ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Jadi kalau orang yang memusuhi kita, terus dia mengalami kesulitan, di sini katakan kalau lapar, beri makan seperti Ishak mengadakan perjamuan, saudaraku, ya. Kalau orang itu jahat, tidak bertobat, maka haleluya, kebaikan itu menjadi hukuman baginya seperti menumpuk bara api. Jadi apa yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan dikatakan seperti menumpuk bara api. Kita tidak minta celaka musuh kita, enggak. Kita diminta Tuhan berbuat baik. Tapi kalau musuh itu terus menerus melakukan yang jahat, kebaikan kita itu Tuhan ubah seperti menumpuk bara api di atas kepala musuh. Haleluya. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 44, saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia demikian. Kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukimu. Berbuatlah baik kepada mereka yang membencimu, dan doakan mereka yang memperlakukan kamu dengan salah dan menganiaya kamu. Ini hukum ini, saudaraku, kesannya sepertinya nggak adil, tapi justru di sini rahasia Allah besar. Di saat kita tetap, saudaraku, melakukan kebaikan-kebaikan itu, dan orang itu tetap jahat, saudaraku, ada batasnya. Tuhan sendiri yang akan bertindak, Tuhan sendiri yang akan menghukum, sebab itu pembalasan itu bukan urusan kita, tapi hak daripada Tuhan. Tugas kita mengampuni dengan tulus. Haleluya. Contoh berikutnya B, Yakub dan Laban. Yakub ini ditipu oleh Laban itu 10 kali, diputar-putar, saudara. Kalau secara manusiawi habis, Yakub habis, saudaraku. Di dalam Kejadian 31 ayat 7 itu jelas dijelaskan 10 kali Yakub ditipu. Tetapi ternyata Yakub tidak habis. Ini hebatnya Tuhan, saudara. Kita nggak ngerti jalan pikiran Tuhan memang setinggi langit dari bumi. Kita kalau mau mengerti pikiran Tuhan, kita jadi pusing sendiri. Pokoknya begini, Tuhan minta kepada kita ampuni. Kita nggak perlu tahu bagaimana caranya Tuhan menghukum orang yang menyakiti kita. Ya. Tapi yang jelas hukum Tuhan pasti berlaku bagi kita yang bisa mengampuni. Contoh tadi Yakub di dalam Kejadian 32 itu Yakub, saudara. Kejadian 32 ayat yang ke-10. Ya. Demikian, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab, nah saudara perhatikan, sebab aku membawa hanya apa, saudara? Tongkatku. Ya. Tongkatku ini waktu aku menyeberangi Sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. 1 tongkat jadi 2 pasukan. Itu hebatnya Tuhan. Oh haleluya. Nanti kita melihat pada bagian berikutnya, saudara. Oh luar biasa. Sebab itu kalau kita ngerti firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Bukan karena terpaksa. Sebab kita ngerti hukum-hukum Tuhan. Contoh yang ketiga, Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, ini jelas sekali, saudara. Saudaranya sangat jahat. Yusuf dimusuhi,
ditekan habis-habisan, bahkan direncanakan mau dibunuh. Bayangin saudara, bayangin ya. Nah, secara jasmani habis sudah saudara. Dijual, udah. Apa yang Tuhan mimpikan kepada Yusuf, saudaranya pikir habis lu sekarang, selesai. Mana mungkin mimpimu bisa jadi. Nah, saudara, manusia atau saudaranya mereka-reka yang jahat atau mengupayakan daya upaya kejahatan, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik, saudara. Menang mana? Antara daya upaya manusia untuk menjahati kita, menjatuhkan kita, membuat kita celaka, terus daya upaya Tuhan terhadap kita kuat mana? Nah, sebab itu di dalam Kejadian 50 ayat 20 itu Yusuf berkata, engkau memang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Wow, luar biasa. Sebab itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menuruti jalannya, jadi menurut jalan dan perintah Tuhan, jangan mau pindah menurut jalannya iblis. Enaknya dibalas. Kalau orang menyakiti kita, enaknya dibalas. Itu bukan suara Tuhan, suara daging, suara iblis. Ya. Balas. Mumpung ada kesempatan, balas. Enggak, saudara. Ya. Turuti jalan kasih yang Tuhan berikan. Kasih menutup banyak sekali pelanggaran. Haleluya. Kalau kita memiliki kasih ilahi, kita gampang, mudah untuk mengampuni. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah dan yakinlah. Percaya dan yakinlah kalau Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk mengasihi, untuk memberkati bahkan orang yang bersalah pada kita. Dan kalau kita mau turut, mau melakukan, saudaraku, jangan kita melihat secara mata jasmani, ya, orang menyakiti kita diampuni, diberkati, didoakan. Habis sudah kita, enggak. Tetapi ini ada satu kaitan begini. Kalau kita mengikuti ketetapan firman Tuhan, justru kita yang dapat berkat. Coba kita lihat di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-29. Ya. Ulangan 5 ayat 29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku, takut akan Tuhan, dan berpegang pada segala perintahku, apa saudaraku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi kalau bapaknya ikut titah-titah atau perintah Tuhan, kita diberkati plus. Anak-anak kita diberkati untuk selamanya. Lanjut, Ulangan 10 ayat 13. Ulangan 10 ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, tergantung kita mau percaya atau tidak, ya. Mau percaya atau tidak, saudara. Haleluya. Sebab apa, saudara? Di saat kita mentaati, di saat kita ikut perintah Tuhan, berarti posisi kita itu sedang berada dalam posisi sebagai orang benar. Nah, kalau posisi kita sebagai orang benar, dikatakan berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Amsal 10 ayat 6. Dikatakan juga mata dan telinga Tuhan
tertuju kepada orang benar. Jadi kita ini untung, saudara. Sudah, jangan mikirkan sakitnya daging kita. Itu satu pengolahan, satu ujian bagi kita. Ya, satu ujian bagi. Saya bacakan lagi satu ayat yang kesannya seolah-olah Tuhan tuh senang kalau kita menderita. Nah, coba, saudara. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Artinya begini, kalau kita diperlakukan tidak adil, sudahlah, kita nggak perlu argumen, nggak bisa seharusnya begini, enggak. Nah, tidak, ini yang diminta oleh Tuhan. Kesannya saudaraku, sepertinya Tuhan tuh ya sudah rela kalau anaknya dianiaya, menderita. Sebenarnya bukan, saudara. Justru dengan mengalah, ini adalah cara Tuhan supaya kita betul-betul mengalami apa yang namanya kemuliaan Tuhan. Tadi kan saya sudah bacakan, saudaraku, bahwa Tuhan yang semuanya menyelesaikan bagi kita. Justru di saat kita menggenapi hukum-hukum Tuhan, kita yang diberkati. Itu dengan kata lain, di saat kita menderita karena kebenaran, maka roh kemuliaan Allah ada di dalam hidup kita. Jadi perjalanan hidup kita disertai oleh kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Haleluya, haleluya. Di sini kita betul-betul bahagia karena apa? Tuhan yang perang bagi kita dan kita tinggal diam. Kita kan nggak perlu melawan. Kita nggak perlu sakit hati kan. Kita yang diminta oleh Tuhan ampuni. Nah, di sini Tuhan perang ganti kita. Di saat kita mengampuni, tadi dikatakan di Roma 12, seperti kita menumpuk bara api di atas kepalanya. Bukan kita yang minta celaka, enggak. Tapi karena orangnya tidak bertobat, kita melakukan kebaikan-kebaikan terus terhadap orang yang jahat ini, maka ada batasnya. Haleluya. Nah, saya beri contoh, saudaraku, dalam satu peristiwa, yaitu tentang Ayub. Ya, kita tahu semua. Ya. Ayub dikatakan, dan firman Tuhan mencatat, Ayub itu orang yang baik, orang yang benar, orang yang saleh, tapi anaknya 10 mati, semua kekayaannya habis, bangkrut, saudara. Bukan sampai di situ saja, istrinya juga gak setia. Dikatakan, masihkah engkau hidup dalam benar? Hojatlah olehmu akan Tuhan, akan Allah, dan matilah engkau. Wah, ini istri yang hebat, saudara. Waktu Ayub kaya, I love you. Wah, ini, saudaraku. Tapi setelah Ayub bangkrut, matilah engkau. Apalagi tubuhnya Ayub penuh borok. Jijik orang melihat, saudara. Ngeri begitu, saudaraku. Ya. Tetapi di sini kita coba renungkan, kok bisa ya? Orang benar, orang baik, orang jujur, orang tulus, orang suci, kok penderitaannya banyak? Ternyata firman Tuhan menulis, saudara. Coba kita lihat ya. Jadi jangan sampai, Tuhan, bukankah aku sudah hidup benar, Tuhan? Tuhan, bukankah saya sudah ibadah? Tuhan, bukankah saya sudah mengembalikan perpuluhan? Tuhan, bukankah saya sudah sumbang gereja? Tuhan, bukankah saya sudah memberi berkat kepada Pak Pendeta dan lain-lain sebagainya? Kenapa kemalangan ini terjadi? Kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Jangan bertanya begitu, saudara. Coba kita lihat
Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak apa sedikit, saudara? Banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, betul. Tuhan yang melepaskan semuanya, betul, saudaraku, betul. Dan kita melihat dalam kisah Ayub, berapa lama Ayub menderita? Begitu parah. Aduh, saudaraku. Nah, kalau kita lihat, saya belum pernah melihat dalam satu rumah tangga 5 peti mati sekaligus, kecuali kecelakaan seperti kecelakaan pesawat dan lain sebagainya. Ada sampai satu keluarga besar 18 orang meninggal semua. Rata-rata yang saya lihat paling banyak 2 peti mati di dalam satu rumah. Ini 10 peti mati, bukan main, ya. Nah, keadaan yang menderita seperti ini pastikan karena bukan kesalahan kita. Berarti ada satu faktor X, yaitu Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan Yunus menderita hebat, saudara. Belum pernah ada orang di dalam perut ikan 3 hari 3 malam bisa masih hidup. Belum pernah. Tapi di sini kita melihat penderitaan Yunus itu karena salah. Ya. Tapi hebatnya Tuhan, waktu Yunus mengaku, waktu Yunus menyelesaikan salahnya, Tuhan masih berkemuran. Panjang sabar Tuhan itu menarik kepada pertobatan. Akhirnya Yunus selamat. Ya. Tapi Yunus menderita karena salah. Di sini kita melihat Ayub menderita karena diuji. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah terakhir sampai di Fatsal 42, di situ Ayub mengalami ujian yang akhir. Ya, dikatakan begini, aku marah kepada teman. Ya. Terus Tuhan berkata kepada temannya, kalau kamu tidak membawa korban kepada Ayub, aku marah. Hanya doanya Ayub yang bisa melepaskan kamu. Nah, kalau seperti itu gimana? Nah, ini dia kesempatan untuk membalas. Gua tidak doain lu mati. Kan begitu, saudara. Tapi ternyata tidak, saudara. Tidak. Coba kita lihat Ayub 42. Ayub 42, 7 ayat 7, 8, dan 10. Ya. Ayub 42 ayat 7 dikatakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, nah saudara perhatikan, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, kalau kita dalam posisi seperti ini, saudaraku, Tuhan sudah selesai uji Ayub, tapi ini ada satu permintaan Tuhan, satu ujian yang akhir dalam hidup Ayub. Ayub pasti ingat, saudara.
Ya, pasti ingat apa kata-kata sahabatnya, apa hinaannya, apa fitnahnya, ya macam-macam pasti ingat. Terus ada kesempatan, kalau dulu masih sakit sudah, tidak berdaya. Tapi di sini ada kesempatan sebab Tuhan menunjukkan. Ada kesempatan untuk membalas, tetapi Ayub tidak memakai kesempatan itu. Seperti Daud, ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak mau. Daud berkata, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak kerjakan. Di sini juga, terus kita bisa melihat di ayat yang ke-10. Saudara perhatikan. Setelah Ayub berdoa, saudaraku, terus ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Coba Ayub menuruti suara daging, suara kebencian, enggak mau dia berdoa biar dimurkai oleh Tuhan, biar dihantam oleh Tuhan. Habis kau jahat, saya sakit, engkau tekan, saya sakit COVID, dan lain sebagainya. Tapi Ayub tidak. Justru di saat Ayub mengambil keputusan yang betul, dia mengampuni plus mendoakan. Hasilnya apa? Berakibat kepada diri Ayub sendiri, Ayubnya sembuh, diberkati 2 kali lipat. Kalau dulu seandainya punya kekayaan 10 miliar. Nah, setelah dipulihkan oleh Tuhan, kekayaannya menjadi 20 miliar. Wow, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sebab itu ikuti saja. Apa perintah Tuhan, apa ketetapan Tuhan, ngerti tidak ngerti, kalau itu firman Tuhan, ikuti saja. Pasti untung, pasti jadi berkatnya, pasti jadi berkat, saudara. Kisah-kisah seperti ini itu ya dan amin, saudara. Ya, Ayub mengalami berkat yang luar biasa setelah dikatakan dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Memang, saudara, kalau orang menyakiti kita, kalau kita boleh bisa milih, didoakan Tuhan biar dia celaka, biar dia ditubur angkot, biar dia mati masuk sumur dan lain sebagainya. Tapi tidak. Inilah kelebihan orang beriman yang memiliki firman, sehingga keputusan berdasarkan firman, bukan berdasarkan pendapat manusia. Sebab itu tidak dapatkah engkau mengambil keputusan. Jadi keputusan itu harus kita yang menentukan, sebab langit dan bumi bisa berlalu. Tetapi firman Tuhan itu kekal. Kalau kita mengambil keputusan berdasarkan firman Allah, itu pasti jaminan yang luar biasa. Nah, beberapa orang beriman terus-menerus berada dalam tawanan celaka. Coba, saudara, kita berdiam diri, Tuhan kenapa ya? Saya kerja ini kok gagal. Saya begini kok gak berhasil. Sakit ini, sakit itu, rumah tangga kacau, dan seterusnya. Itu apa yang terjadi bukan kebetulan. Sebab apa yang terjadi kepada hidup orang beriman itu sudah seizin Tuhan. Tuhan berkata rambut di kepala itu dihitung oleh Tuhan. Gugur itu tahu Tuhan. Tuhan jaga kita seperti biji mata. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu kita sedang mengalami kesukaran. Tapi dalam peristiwa Ayub, saya ingin mengajak, saya ingin membawa saudara untuk introspeksi mengapa ini sampai terjadi, bahkan berlarut-larut, saudara. Ya. Kenapa?
mungkin salah satu sebab ia tidak bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti, orang yang sudah merugikannya. Haleluya. Ya. Dan saudaraku perhatikan. Orang yang tidak mau, orang yang tidak mau mengampuni, ia sendiri jatuh dalam perbuatan dosa. Sebab di mana ada kebencian, di situ tidak ada kasih. Ya. Sebab dikatakan Tuhan itu kasih adanya. Jadi kalau satu umat Tuhan ya simpan kebencian, berarti Tuhan tidak ada di dalam hidup. Mengerikan, saudara. Setan bisa bebas ganggu orang tersebut sebab Tuhan tidak ada. Karena simpan dosa. Di mana orang simpan dosa, Efesus 4:27 mengatakan sudah memberi tempat atau sudah memberi kesempatan kepada setan. Pahit. Dan sebab itu Roma 3:17 dikatakan begini, saudara. Ya, di dalam Roma 3:17 dikatakan, dan jalan damai tidak mereka kenal. Ya nggak mungkin mereka kenal, saudara. Dan tidak mungkin mereka kenal. Betul, saudara. Sebab jalan Tuhan itu jalan yang penuh dengan damai. Nah, kalau satu orang benci terus, jalan damai tidak dikenal. Yang pastinya kalau tidak ada jalan damai, tidak ada damai, maka hidupnya pasti penuh kepahitan, saudara. Gelisah, hidup yang kosong, hidup yang tawar, saudara. Ini satu beban yang berat, saudara. Sebab itu jangan, kalau Tuhan mengingatkan kita saat kita mendengarkan firman Tuhan, lu ada salah loh, kamu ada salah loh. Cepat perbaiki. Cepat perbaiki. Jangan kita keraskan hati, saudara. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita saat kita mendengar, kamu masih benci loh, masih tidak suka loh sama orang itu, hati-hati, saudara. Hati-hati. Tuhan mengatakan, jika engkau mendengar suaranya hari ini, jangan engkau mengeraskan hatimu. Bukan satu kebetulan, Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini saya sampaikan firman Tuhan tentang Ayub, di saat Ayub mintakan doa, di saat Ayub mengampuni, justru Ayub sendiri yang untung. Nah, kalau hari-hari ini kita ada mengalami begitu banyak kesukaran dan sepertinya tidak selesai-selesai, coba berdiam diri, doa, tanya. Tuhan bisa ditanyai. Tuhan akan menunjukkan salahnya. Nah, kalau itu dibereskan seperti Daud 3 tahun. Wah, terjadi kegagalan panen 3 tahun, saudara. Di dalam pemerintahan Daud 3 tahun. Tapi waktu Daud berdoa, dia tanya, Tuhan tunjukkan ada salah di dalam kerajaan. Ada salah. Waktu dibereskan, heran. Betul-betul heran. Waktu dibereskan, panen berhasil, segera berhasil. Itu kuncinya. Jadi, kalau satu orang, saudaraku, simpan dosa, Tuhan gak bisa memberkati. Dengan kata lain, Allah tidak berkuasa melakukan apa-apa dalam hidup orang itu. Sebab Tuhan tidak bisa melanggar hukum-hukumnya. Nah, orang tersebut dikuasai oleh iblis. Tapi kalau dia mengaku membereskan, selesai, Tuhan bisa memberkati kembali. Sebab itu, saudaraku, kalau kita ingin lepas dari belenggu penyakit,
lepas dari belenggu-belenggu kerugian, lepas dari kemacetan ekonomi dan lain-lain. Ampuni orang yang menyebabkan kita mengalami kesukaran. Kalau hal ini saudaraku, ya, kita kerjakan sakit bagi daging, tapi roh kita mengalami sukacita. Percaya, percaya. Jangan terus berlarut-larut. Ya. Mari periksa diri. Sebab apa saudara? Sebab apa? Kalau kita sudah membereskan, berarti hubungan kita dengan Tuhan pulih, maka Allah ada di pihak kita. Siapa dapat melawan kita? Dengan Allah, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan berkat Tuhan turun atas hidup orang yang benar. Haleluya, haleluya. Nah, sampai pada kesimpulannya, kalau ada orang yang bikin susah kita, memfitnah kita dan lain-lain, jangan pusing merencanakan pembalasan. Panjang saudara, panjang urusannya. Lebih baik tugas kita mengampuni. Ya. Jadi kalau ada orang yang bikin susah kita, memfitnah kita, tugas kita mengampuni. Selesai, sudah selesai saudaraku. Ya. Yang kedua, kalau kita bisa sadar dan mengerti bahwa pembalasan itu urusannya Tuhan, maka hidup kita akan damai dan penuh sukacita. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ini kata Tuhan. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera Tuhan itu damai sorga, saudara. Ya. Kalau seorang mengalami damai sorga, duduk senang. Duduk di kursi yang jelek pun bisa senang, saudara. Makan makanan yang sederhana pun senang. Ya. Sebab damai sejahtera Tuhan melingkupi kita itu damai sorga. Haleluya. Tuhan mengatakan di hadapan hadiratku ada kekenyangan, ada kepuasan, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Hidup seperti ini di dunia disertai dengan Tuhan, dunia menjadi sorga baginya. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, percayalah bagaimanapun juga mengampuni itu jauh lebih beruntung. Ya, kita baca Matius 5 ayat yang ke-10. Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagia saudara ya, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Wow, jangan kita teraniaya karena salah, enggak. Tapi kalau kita teraniaya karena kebenaran, kita diiri karena orang tersebut benci pada kita, padahal kita tidak salah, kitalah yang empunya kerajaan sorga. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua saat ini. Sudah keluar dari tawanan, belenggu-belenggu tawanan, keluar saudaraku. Kalau ada salah, bereskan. Maka Tuhan sanggup memulihkan ekonomi kita. Tuhan sanggup memberkati kesehatan kita. Tuhan sanggup memberkati rumah tangga kita. Sehingga rumah tangga kita jadi penuh damai dan sukacita. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Bapa dalam surga, oh kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Engkau ingatkan kami. Kami harus mengambil sebuah keputusan. Keputusan. Apapun yang sedang terjadi. Orang menyakiti kami. Orang menghina kami. Orang memfitnah kami. Orang mencelakakan kami. Kami ambil keputusan. Mengampuni. Mendoakan. Memberkati. Haleluya. Bapa yang baik meteraikan setiap
setiap kebenaran firman ini, sehingga hidup kami tidak dibelenggu, tidak ditawan oleh hal-hal yang jelek ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang mengadakan perubahan. Umat Tuhan tidak mau memberi kesempatan. Umat Tuhan tidak mau memberi tempat kepada setan. Tapi umat Tuhan mengundang Yesus masuk dalam hidupnya sehingga ada perubahan yang besar terjadi. Terima kasih, terima kasih. Hambamu berdoa dan hambamu sangat yakin. Kejadian-kejadian seperti ini, peristiwa-peristiwa seperti ini, bukan satu kebetulan ya Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan ingin menguji iman daripada orang beriman. Sebab itu biar umat Tuhan tetap berharap, bergantung penuh kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan rumah tangganya. Berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati Tuhan keuangannya. Berkati kesehatannya. Berkati Tuhan. Berkati masa muda dari umat. Bapa yang sangat baik. Sungguh kami bangga, kami bersyukur. Di saat kami melakukan perintah-Mu, ternyata hukum-hukum-Mu tidak berat. Justru membawa keuntungan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah membawa kelepasan bagi umat yang terbelenggu saat ini. Sebab Tuhan berkata, jika anak itu memerdekakan, maka engkau benar-benar merdeka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami di tengah-tengah masa yang sulit, di lembah-lembah bayang-bayang maut, kami tetap melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.